Pemerintah terus mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja baru melalui integrasi sejumlah program prioritas strategis lintas sektor sebagai bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mempercepat pelaksanaan program hilirisasi di berbagai sektor industri. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, realisasi program hilirisasi memiliki potensi besar dalam membuka lapangan kerja dalam skala luas. Terlebih dalam tahap awal, pemerintahan Prabowo telah menyiapkan setidaknya 21 proyek investasi di berbagai sektor. Nah, kemudian program hilirisasi yang ini sedang kita terus genjot supaya segera banyak program-program hilirisasi ini yang terrealisasi. Ini harapannya akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Ini beberapa yang bisa kami sampaikan ya, upaya pemerintah yang terintegrasi lintas sektor, lintas kementerian, yang semangatnya semua sama untuk mendorong terciptanya lapangan. Kementerian SDM sudah mengidentifikasi 20.000 hingga 30.000 sumur minyak rakyat yang siap diproduksi bagi koperasi, BUMD hingga UMKM pada tahun ini. Iya, nantinya hasil produksi sumur minyak rakyat bisa dijual ke PT Pertamina dengan aturan yang ditetapkan. Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi 20.000 hingga 30.000 sumur minyak rakyat yang siap diproduksi bagi koperasi, BUMD, hingga UMKM pada tahun ini. Adapun lokasi sumur rakyat yang siap diproduksi tersebut berada di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara. Kementerian menegaskan yang akan menggarap sumur rakyat ini bukan dari koperasi yang menjual bahan pokok, termasuk koperasi Desa Merah Putih. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, nantinya hasil produksi sumur minyak rakyat bisa dijual ke PT Pertamina mulai 1 Agustus 2025 dengan aturan yang ditetapkan, yakni hingga 80% dari harga Indonesia Crude Price yang merupakan patokan harga jual minyak mentah Indonesia. Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-taker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80%. Jadi sekitar itu. Itu dari semua sumur yang diinventarisasi semuanya bisa dikerjasamakan apa masih ada seleksi lagi, Pak? Kalau yang sudah bisa dikerjasamakan. Jadi metodenya bukan dikerjasamakan, itu nanti dikelola oleh koperasi, BUMD dan UMK. Oke. Tapi bukan koperasi abal-abal ya. Oke. Bukan koperasi jual kerupuk, bukan ya. Nih, jangan sampai kalian. Dan bukan koperasi jual bahan pokok. Kalau Kopdas Merah Putih? Ya itu kan jual bahan pokok. Berarti enggak. Beda ya, Pak? Beda lah. Kan beda barangnya kan gitu loh. Pak, wilayah. Pemerintah memprediksi nantinya sumur rakyat memiliki potensi minyak mentah 1 hingga 2 barel per hari. Dengan demikian, sudah ada lebih dari potensi tambahan lifting minyak dari sumur masyarakat sekitar 30.000 barel per hari. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, sudah selayaknya proyek strategis nasional ini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, kesejahteraannya meningkat begitu. Salah satunya adalah karena memang serapan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut meningkat. Karena kalau bicara mengenai data terkait dengan PHK beberapa waktu belakangan ini kemudian menjadi concern tersendiri di masyarakat begitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Menteri BKKBN menyampaikan masyarakat Indonesia wajahnya kurang glowing karena terlalu stres katanya. Jadi kalaupun punya pekerjaan, tingkat kesejahteraan meningkat, ya kebutuhan sekunder seperti mungkin skincare itu bisa dibeli. Jadi masyarakat bisa glowing ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin ini menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah ya untuk menanggulangi dari tingkat pengangguran ini ya, agar tidak semakin banyak tingkat kemiskinan di masyarakat tentunya ya. Betul sekali. Pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% di 2025. Ya, angka tersebut mengalami revisi naik 0,01 poin dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya sebesar 4,7%. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% di 2025 dan 4,8% untuk tahun 2026. Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025.
Angka tersebut mengalami revisi naik 0,1 poin persentase dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada laporan yang dirilis April 2025 sebesar 4,7%. Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi IMF tersebut masih di bawah realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 yang mencapai 5%. Hal ini mencerminkan dampak dari perlambatan global dan tekanan eksternal yang belum sepenuhnya reda. Di sisi lain, IMF juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3% untuk tahun 2025 dari sebelumnya 2,8% pada proyeksi April lalu. Kenaikan ini dipicu oleh front loading perdagangan global, pelonggaran kondisi keuangan, depresiasi dolar Amerika Serikat, serta stimulus fiskal di beberapa negara besar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah diminta mewaspadai proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom Indef menilai perlambatan ekonomi akan berdampak pada tersendatnya penyerapan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan tersendatnya penyerapan lapangan kerja di Indonesia. Akibatnya gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus bergulir ke depannya dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abratalatov, hal itu sudah terbukti dalam data jumlah tenaga kerja ter-PHK dalam 3 tahun terakhir. Pekerja yang terkena layoff pada 2023 hingga 2025 tercatat terus mengalami kenaikan secara tahunan. Indonesia juga perlu mewaspadai adanya proyeksi perlambatan atau bahkan penurunan penciptaan tenaga kerja baru di level global. Sebab ILO memprediksi pertumbuhan tenaga kerja baru secara global turun dari 1,7% setara 60 juta pekerja menjadi 1,5% setara 53 juta pekerja atau mengalami penurunan 0,2%. Artinya ya Indonesia juga harus bersiap menghadapi resiko ya terhadap peningkatan tingkat kemiskinan karena ya tadi pertumbuhan ekonomi yang menekan penyerapan lapangan kerja kita. Nah, dan sudah terbukti sebetulnya dalam 3 tahun terakhir bahwa yang pertama indikator tenaga kerja yang ter-PHK ya selama semester 1 tahun ini sudah mencapai 42.385 orang, meningkat 32,2% dibandingkan semester 1 tahun lalu dan semester. Badan Pusat Statistik mencatatkan angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Jumlah ini menurun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 yang sebanyak 24,06 juta orang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pasar tenaga kerja tanah air saat ini tengah menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang Januari hingga Juni 2025 tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Pasar tenaga kerja tanah air tengah menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini. Gelombang pemutusan hubungan kerja terpantau meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Statudata Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebanyak 32.064 orang. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 10.995 orang, diikuti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Kemenaker memastikan saat ini tengah melakukan kajian untuk menelusuri penyebab meningkatnya PHK di beberapa wilayah, termasuk sektor industri yang paling terdampak. Evaluasi ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan intervensi, baik dari sisi perlindungan maupun penciptaan lapangan kerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.